Kali ini saya mau bicara tentang church with a mission. Ya, gereja dengan hati misi. Anak Tuhan dengan hati misi. Ketua kelompok sel dengan hati misi. Pelayan Tuhan dengan hati misi. Kita semua perlu punya hati misi. Hati misi itu hati untuk jiwa-jiwa. Hati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bersaksi dan menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang kita perlu punya. Saya perhatikan banyak orang Kristen zaman sekarang ini, banyak anak Tuhan, banyak jemaat, banyak pelayan Tuhan, sampai banyak hamba Tuhannya, banyak pendetanya. Sudah kehilangan yang namanya hati misi. Sudah nggak ada lagi hati untuk jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa. Itu bukan lagi prioritas. Itu bukan lagi sesuatu yang utama di dalam gereja Tuhan. Dan hari ini saya mau bagikan sama saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa kita harus bangkit jadi church with a mission. Saudara dan saya perlu bangkit untuk menjadi anak-anak Tuhan dengan hati misi, dengan hati untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Saudara harus tahu bahwa tanpa hati untuk misi, maka pada akhirnya gereja akan kering dan mati. Kita harus mengerti bahwa tanpa mission, pada akhirnya kita hanya akan fokusnya internal, ke dalam saja. Nggak ada fokus eksternal, nggak ada penjangkauan, nggak ada pertumbuhan. Akhirnya kehidupan rohani kita kering dan mati. Gereja akan mandek, stagnan, dan mati. Tanpa misi. Jadi hari ini, mari kita bangkit dan kita minta sama Tuhan untuk mengobarkan hati misi itu dalam gereja kita, di dalam hati kita, di dalam kelompok sel kita, di dalam departemen pelayanan kita. Kita perlu kobarkan kembali hati misi ini. Hati untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Nah, buat sebagian orang nggak mau hati untuk misi, hati untuk jiwa-jiwa ini karena kita pikir repot, kita pikir menyelamatkan jiwa bukan urusan kita, itu tugasnya pendeta. Hari ini saya mau ajak saudara baca di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ditulis begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apakah Anda prajurit dari Kristus Yesus? Dan apakah saudara prajurit yang baik? Karena prajurit yang baik ikut menderita. Ya, Yesus Kristus turun ke dunia itu menderita. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Berarti untuk misi. Untuk jiwa-jiwa. Kalau saudara dan saya adalah prajurit yang baik dari Kristus Yesus, harus ada willingness di hati kita untuk kita ikut menderita. Untuk kita ikut berjuang. Untuk kita ikut fight. Untuk kita ikut berusaha gimana caranya supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Saya berdoa Anda prajurit Yesus Kristus. Anda bukan anak manja yang lembek, orang Kristen yang egois, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi saudara prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, roh prajurit itu bangkit dalam spirit saudara. Roh prajurit itu, roh pahlawan itu berkobar di dalam hati saudara. Sehingga saudara yang tadinya tidak mau, gak peduli, gak ambil pusing, mulai sekarang ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau ikut menderita. Aku mau ikut berjuang. Aku mau ikut selamatkan jiwa, jadi saksi Kristus, memuridkan jiwa-jiwa, pakai aku Tuhan. Ini aku, utus aku Tuhan. Itu prajurit yang baik. Dan saya berdoa dimulai dari saudara seperti itu, teman-teman kelompok saudara juga seperti itu. Kita semua satu gereja, kita juga jadi gereja yang punya hati misi church
with a mission. Oke, sense of mission ini. Jadi satu hati untuk misi ini harus dikobarkan kembali, dinyalakan di tengah-tengah kita. Ya, lanjutkan pembacaan kita. Sekarang ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tahukah saudara bahwa selama kita ada di dunia ini, kita jadi prajurit Yesus Kristus yang terus berjuang buat kerajaan Allah. Ya, jadi selama kita ada di dunia ini, seorang prajurit yang sedang berjuang, ini kata firman Tuhan, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Soal-soal penghidupannya itu adalah ya masalah kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kesibukan ini, urusan itu. Kita ngomong, prajurit yang sedang berjuang nggak memusingkan dengan ini itu. Ya memang punya urusan macam-macam, tapi itu bukan menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya. Kenapa? Perhatikan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Anda prajurit Yesus Kristus, sadari kita berjuang bukan sendiri. Kita berjuang untuk perkenanan komandan agung kita, Yesus Kristus. Saya berdoa ada perkenanan Tuhan dalam hidup saudara ketika ia melihat Anda ikut berjuang, Anda ikut menderita, Anda ikut bersaksi, Anda ikut selamatkan jiwa, Anda ikut berjuang mengembangkan kelompok sel. Saya berdoa dalam perjuanganmu itu Tuhan berkenan. Kenapa? Karena walaupun Anda punya masalah, tapi Anda utamakan kerajaan Allah. Walaupun Anda punya urusan ini, urusan itu, Anda pastikan urusan Tuhan, urusan perjuangan kerajaan Allah, prioritas dalam hidup saudara. Itu prajurit yang mendapatkan perkenanan komandan agungnya Yesus Kristus. Tahukah saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari. Gara-gara selalu memusingin, saya masih sibuk, urusan saya ini, saya masih ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita tidak menyelamatkan jiwa. Kita tidak bersaksi. Itu bukan kayaknya kita nggak merasa bahwa itu tugas kita itu. Saya mau ngomong sebenarnya berapa banyak orang tanpa sadar kehilangan perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Isinya kalau datang sama Tuhan cuma minta ini, minta itu, urusannya hidupnya sendiri. Bukan urusan perjuangan buat Tuhan. Bukan urusan ikut bersaksi, ikut selamatkan jiwa. Saya mau ngomong sama saudara. Tanpa sadar banyak orang kehilangan perkenanan. Nah, mungkin sebagian orang yang namanya kehilangan perkenanan Tuhan itu kayaknya satu istilah yang nggak terlalu mengusik di hati kita, ya biasa aja lah, ya sudahlah. Anda harus ngerti, kehilangan perkenanan Tuhan sama dengan kehilangan protection. Kehilangan perlindungan. Kehilangan perkenanan Tuhan itu juga berarti kehilangan penyertaan Tuhan. Backupnya Tuhan dalam hidup kita. Kehilangan perkenanan Tuhan, Tuhan sudah nggak mood sama saudara. Anda sudah nggak pas di hatinya Tuhan. Anda akan kehilangan guidance-nya, divine guidance-nya. Anda tidak akan bisa mendengar suaranya, dapat petunjuknya. Anda nggak akan ngerti jalan-jalannya. Anda nggak bisa dapat remanya, dan akhirnya nothing. Oke, jadi kehilangan perkenanan Tuhan itu kehilangan segalanya. Saya berdoa Anda tidak pernah kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa mulai hari ini ikutlah berjuang sebagai prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Jangan pusingkan urusan ini, urusan itu. Tuhan nomor satu, perjuangan nomor satu, misi nomor satu, selamatkan jiwa-jiwa nomor satu, kelompok sel nomor satu. Ayo berjuang. Ayo fight. Berjuang. Buat kerajaan Allah. Buat Yesus Kristus. Supaya apa? Anda dapat perkenanannya. Saya berdoa tahun ini, perkenanan Tuhan akan mendatangkan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan lengkap di dalam kehidupan saudara. Dan kalau Anda hidup di dalam perkenanan Tuhan seperti itu, all is well. Semuanya baik, semuanya Tuhan akan buat jadi indah di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan.
Oke. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo fight. Ayo berjuang. Ya. Jadi kita harus ngerti bahwa untuk kita dapat tanah perjanjian. Anda masih ingat nggak kisah bangsa Israel dapat tanah perjanjian? Tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Itu jadi wilayah mereka, jadi milik mereka. Untuk mereka dapat itu, mereka harus mau fight. Mereka harus mau berjuang, angkat senjata perang beneran. Oke. Berapa banyak orang Kristen berpikir bahwa terobosan kemenangan akan terjadi, nunggu, terus kemudian terjadi begitu saja. Datang begitu saja. Kita tiba-tiba buka toko terus kemudian laris begitu saja. Kita tiba-tiba bekerja dan kemudian diangkat begitu saja. Saya mau ngomong begini sama saudara. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa untuk dapat tanah perjanjian, untuk dapat mujizat perjanjian, kesembuhan perjanjian, untuk dapat terobosan perjanjian, rumah perjanjian, ya ruko perjanjian, bisnis perjanjian, apapun itu janji Tuhan dalam hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara, seringkali kita harus mau untuk fight. Kita harus mau untuk berjuang sebagai prajurit yang baik. Dari Kristus Yesus kita harus mau perang, kita harus mau ikut menderita, bayar harga, berjuang. Baru janji itu bisa kita dapat, bisa kita alami, bisa jadi milik kita. Bukan cuma istilah di awan-awan terus. Saya ketemu sama banyak orang Kristen yang hidupnya nggak fight. KKS yang tidak fight, ketua kelompok saya yang tidak fight, tidak akan melihat kelompok saya bertumbuh. Hamba Tuhan, pendeta gembala sidang yang tidak fight, tidak akan melihat gerejanya bertumbuh. Oke, pengkhotbah yang tidak fight, tidak akan melihat khotbahnya semakin bertumbuh. Pengusaha yang tidak fight, tidak akan melihat bisnisnya expand bertumbuh. Profesional karyawan yang tidak fight dengan sungguh-sungguh, tidak akan melihat karirnya bertumbuh. Jadi pertumbuhan, kemajuan, progres tidak luput dari perjuangan. Ayo fight, ayo berjuang, ayo perang, ayo bayar harga. Maka Anda akan melihat terobosan dan kemenangan besar terjadi. Ya, saya berdoa tahun ini dalam pelayanan kita yang Tuhan kerjakan double. Kelompok saya saudara double, gereja kita double, jumlah jemaatnya double, berkat Tuhan dalam hidup saudara double, blessingnya double, kemajuannya double. Nah, tapi untuk itu kita bisa alami, ya, maka kita harus berjuang, nggak nunggu, doa terus nunggu Tuhan yang ngerjain semuanya. No. Kita harus ambil bagian berjuang. Nomor satu, harus ada kerinduan yang menyala-nyala di hati kita untuk jiwa-jiwa. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, jadi untuk Anda menang dalam perjuangan, Anda butuh roh yang menyala. Anda butuh keinginan yang menyala-nyala. Kalau kita mau perkenanan Tuhan dalam hidup kita, kita butuh keinginan yang menyala-nyala untuk misi, untuk selamatkan jiwa, untuk bersaksi. Kalau selama ini belum ada keinginan Tuhan di hati saudara, doa sama Tuhan. Tuhan penuhi hatiku dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Sampai aku bisa nangis untuk jiwa-jiwa. Sampai hatiku ini bisa ada greget, ada kerinduan, ada api yang berkobar, roh yang menyala untuk aku bersaksi dan selamatkan jiwa-jiwa. Doa saudara, doa. Karena itu kunci perkenanan Tuhan. Yes, Anda nggak ngasal. No, ikut Tuhan nggak asal. Anda harus berjuang dan perjuangan saudara akan sungguh-sungguh kalau ada keinginan yang menyala-nyala. Kalau belum ada, doa supaya hatimu dibakar dengan misi, dengan kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, harus ada kesediaan untuk bayar harga doa puasa. Anda harus ngerti, semua gereja yang bertumbuh sehat, itu gereja yang komit dalam doa dan puasa. Doa puasa untuk jiwa-jiwa. Doa puasa untuk supaya hati jiwa-jiwa itu dijamah oleh Tuhan, dilembutkan, open heart, terbuka. Sehingga mereka mendengar berita keselamatan, mendengar berita Injil, terbuka hatinya. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama Anda berjuang, sama-sama Anda bersaksi selamatkan jiwa. Tapi disertai doa puasa dan tidak
hasilnya beda. Panen rayanya akan berbeda. Kapasitasnya berbeda. Jadi butuh itu kesediaan di hati kita, bayar harga, doa puasa. Di awal tahun ini kita doa puasa 21 hari. Anda yang kemarin ketinggalan, ayo ikut, langsung mulai aja. Dimulai doa puasa 21 hari. Ya, ayo bangkit. Anda yang sempat ikut doa puasa terus berhenti tengah jalan, bangkit lagi, ayo maju lagi, doa puasa, dan Anda doakan jiwa-jiwa. Puasa untuk jiwa-jiwa. Itu yang akan mendatangkan kuasa Allah bekerja di dalam pelayanan saudara, di dalam kelompok sel, di dalam pemberitaan Injil saudara, di dalam gereja kita, sehingga terobosan terjadi, mujizat terjadi, dan begitu mudahnya untuk menyelamatkan, menjangkau jiwa-jiwa. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga, harus ada komitmen untuk bersaksi. Jangan cuma kerinduan, jangan cuma berdoa, tapi take action, bersaksi. Anda harus bersaksi. Anda harus melangkah buka mulut, bersaksi. Anda harus melangkah untuk ajak jiwa-jiwa datang ke gereja, datang kelompok sel, take action. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kata Yesus, ini amanat agung Yesus Kristus. Yesus ngomongnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma berdoalah, bukan cuma berpuasalah, bukan cuma punya kerinduan lah. Tapi pergi. Anda nggak terus ada di zona nyaman saudara, ya sudah gini aja. Tiap minggu jadi orang Kristen beribadah, atau tiap Kamis, tiap Rabu kelompok sel. Terus nggak pernah bersaksi. No. Ayo pergi bersaksi. Ayo prajurit, Anda jangan cuma di kandang aja. Anda pergi bersaksi. Jangkau jiwa. Layani jiwa-jiwa. Doakan mereka, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, beritakan Injil kepada mereka, bebaskan yang terbelenggu. Anda adalah prajurit yang baik. Dari Kristus Yesus adalah prajurit-prajurit kerajaan Allah yang punya tugas memindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tidak bersaksi. Kapan terakhir Anda bersaksi? Kapan terakhir Anda selamatkan jiwa? Kapan terakhir Anda bawa teman ke kelompok sel atau ke gereja? Kapan itu? Ini perlu komitmen. Itu kunci perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini sebuah challenge, sebuah tantangan buat saudara. Ayo, bangkit, take action, selamatkan jiwa. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Anda berjuang, fight sungguh-sungguh. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lipat gandakan kelompok sel saudara. Anda yang belum jadi ketua kelompok sel, tahun ini harus jadi. Bahkan doa supaya dalam 1-2 bulan ini Anda sudah jadi ketua kelompok sel. Anda yang sudah jadi ketua kelompok sel, Anda harus lipat gandakan kelompok selmu. Itu butuh bayar harga. Prajurit yang baik harus bayar harga, harus berjuang, harus mau menderita, harus mau ambil bagian. Jangan sampai kita ngomong, ya sudah gini aja. No, itu bukan prajurit yang baik. Itu tidak ada perkenanan Tuhan. Dan jangan main-main dengan perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan menentukan segalanya dalam hidup kita. Saya ngerasain dalam hidup saya sendiri. Saya menikmati yang namanya favor dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya temukan rahasia. Di Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ada banyak teman-teman saya hanya ngejar semuanya ditambahkan. Tapi mereka tidak mau komit bayar harga, cari kerajaan Allah, menderita, bayar harga buat Yesus Kristus. Dan mereka nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita komit untuk kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah, penjangkauan jiwa-jiwa terlebih dahulu, Yesus yang janji bahwa semuanya ditambahkan kepadamu. Dan janji Yesus ya dan amin. Saya alami itu tergenapi dalam hidup saya. Saya percaya akan juga tergenapi dalam hidup saudara. Karena itu komitmen, take action, selamatkan jiwa. Bawa keluargamu ke gereja. Bawa teman-temanmu ke gereja. Bawa followermu di sosial media ke gereja. Berjuang gimana caranya? Bayar harga. Maka engkau akan mendapatkan perkenanan komandan agungmu
Dan bagaimana engkau akan menikmati anugerahnya, favor-nya. Itu begitu indah, begitu manis di dalam kehidupanmu. Jadi prajurit Kristus Yesus, ayo bangkit. Mulai berjuang. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.